Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Akbar sebagai pendiri Persian Magnetism dan juga sekaligus guru besar kita. Yang saya hormati Pak Sae, Pak Baikal, Pak Diar Jainuddin, Pak Anggoro, semuanya. Alhamdulillah pada sore hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kita untuk bersilaturahim bersama-sama dalam rangka ya tatap muka. Ya anggap aja kopi darat lah, kopdar kita pertama. Mungkin ini yang pertama kali ini Pak ya? Atau sudah sering ya? Via Zoom. Ya anggap aja yang pertama lah ya. Iya, saya baru pertama nih Pak Ibrahim. Anggap aja ini yang pertama kali kita lakukan selama pandemi ini. Ya harapan kita mudah-mudahan dengan pertemuan silaturahim ini kita bisa lebih dekat lagi, bisa saling kenal. Siapa tahu nanti pandemi sudah berlalu, kita bisa silaturahim. Siapa tahu saya ada ke Jakarta, saya banyak keluarga di sana. Ketemu sama Pak Sae, Pak Baikal, Pak Jainuddin. Karena saya ini doyan jalan. Iya, kalau cuti pasti saya keluar daerah Jawa, ya kan? Nah, jadi ada yang dituju gitu. Kemudian siapa tahu nanti Bapak mau kepingin merasakan calon ibu kota negara di tempat saya bisa. Masih calon loh Pak ya. Bisa jalan-jalan silaturahim ke sini. Dan tak luput, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan terima kasih kepada Allah atas kesempatannya. Kita diberi kesempatan ya berkumpul di sini. Ya intinya silaturahim kopi darat. Mudah-mudahan dengan langkah awal ini kita kopi darat bisa ya saling berbagi pengalaman-pengalaman dan mendapat pengetahuan yang baru, pengetahuan yang update dari guru besar kita Persian Magnetism, yaitu Pak Abah Akbar, yang dimana kita selalu berkomunikasi melalui grup WhatsApp aja. Nah sekarang kan sudah kelihatan sudah wajah-wajahnya, sudah saling kenal. Nah itu. Dan yang kedua, mudah-mudahan kegiatan ini setidaknya halo? Ayo Pak. Masuk ya suara ya? Bagus Pak, bagus. Suara masuk? Masuk Pak, masuk. Ya. Nah mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita harapkan bisa intens, bisa secara terus-menerus, entah nanti seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita ngadakan kopdar. Nanti kita kesepakati apakah nanti bisa sore atau malam, entah hari apa nanti yang tidak mengganggu aktivitas kerja pekerja kita di kantor. Oke, Bapak-bapak yang saya hormati, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada guru besar kita, Abah Akbar, untuk menyampaikan pesan dan pesan, sepatu ada ilmu-ilmu yang perlu disampaikan ke kita. Ya anggap aja ini pemanasan lah, pemanasan kita untuk bersilaturahim, dan yang keduanya nanti mungkin lebih mantap lagi. Ya lebih rame lagi, ya betul. Awalan lah. Boleh. Untuk Pak Akbar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Akbar. Belum ini kali dia. Belum apanya?
Halo. Ayo, Halo, Pak. halo. Ayo, Bah. Bagus, Bah. Sebentar ya. Saya ya. nggak dengar suara sama sekali, Pak. Maaf ya. Kita dengar. Saya nggak ada mendengar suara masuk sekali. Jadi kalau bertanya nggak tahu apa yang ditanyakan gitu. Maaf ya. Nanti coba ya. Anak saya mau coba pakai HP anak saya. Kayaknya bisa bagus. Cuaca di Bandung kali ini cuaca. Gimana, Sir? Bandung hujan kali Bandung ya. Oh iya. Gini, Abang ngirim ini ke Bill. Hujan gede itu apa namanya? Mobil kejebur. Berita mobil jebur, longsor. Ya. Pak Ibrahim. Ya. Udah tingkat berapa Pak Ibrahim? Ya. Sampai insya Allah tingkat 3 kali ya. Halo. Iya. Saya langsung ketemu sama beliau, alhamdulillah. Oh. Ya, Ini pas masuk nggak? langsung belajar. Pak saya langsung ketemu sama Pak Akbar. Enggak, kamu di FB. Oh, suaranya hilang ya? Kenapa ya? Ada, Pak? Ada di saya bagus, Pak Ibrahim. Oke. Ini pakai kedengeran semuanya. Kalau pakai HP saya nggak kedengeran. Gimana lu? Halo. Saya ganti HP. Ya, Pak Akbar. Ya, saya ganti HP, pakai HP yang Tidak tadi. apa-apa, bagus sudah. Ini kita dengar suaranya. Udah, ini saya barusan ganti HP soalnya. Ya, baik. Tadi kita apa? Baik, langsung aja Pak Akbar untuk menyampaikan pesan dan pesan-pesannya atau ilmu-ilmu apa yang perlu disampaikan ke kita gitu. Ini kopi darat pertama lah. Ngobrol-ngobrol ya, Pak. Ya, ngobrol-ngobrol. Iya, nanti ke depannya, Pak. Iya, ini baru percobaan lah, ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paling penting saat ini sih kita itu daya tahan tubuh ya, kita apalagi di Jawa, khususnya Pulau Jawa, kita kan zona merah lagi ya. Daya tahan tubuh yang pertama emang ilmu seni pernafasan ini emang awalnya diperuntukkan untuk benar-benar ke daya tahan tubuh kita semakin kuat. Jadi tidak hanya kuat terhadap suhu saja, tapi otomatis kuat lebih kuat dari berbagai macam penyakit dari orang pada umumnya. Ya. Jadi jangan lupa jadikan teknik nafas 113 itu adalah nafas rutin hari-hari. Nah, ini teknik nafas 113 ini jadikan nafas rutin sehari-hari, nafas dingin, nafas panas, dan nafas elang. Sampai sekarang ini masih banyak yang bingung. Itu apa itu? Ini padahal ini pelajaran dasar sekali ya. Nafas dingin, nafas panas, dan nafas elang itu sampai saat ini masih banyak yang bingung. Padahal saya udah bikin videonya ya. Ini hanya mengingatkan kembali. Kalau nafas dingin ini sebetulnya sangat mudah, seperti kita membuka jendela di pagi hari biar masuk kamar, biar udara kamarnya segar ya. Hanya lipat lidah ke atas,
lidah kita lipat ke atas. Ini anggap aja ini gigi depan kita, ini lidah ya. Lipat ke atas. Jadi mulut ditutup lagi. Lidah lipat ke atas. Jadi ujung lidahnya Langit-langit ya. Ya, mulut tutup lagi. Nafas sedalam mungkin dari hidung, rasakan dari hidung mengalir ke ubun-ubun kita, bukan ubun-ubun, ke atas hidung kita, bayangkan saja masuk ke dada kita pelan-pelan. Jadi pas nafas dari sini, hidung rasakan naik ke sini, terpusat di dada kita. Nah, kalau nafas elang sebaliknya, lidah, ujung lidah taruh di ujung gigi depan. Kan lidah normal posisinya gini ya, ini lidah kita, ini tulang, ini gigi depan kita. Si lidah, ujung lidah letakkan di sini, hingga di sekitar sini kan ada cekungan. Sekitar sini ada cekungan. Biarkan ada sedikit air liur di situ. Jadi mulut setengah tutup, mungkin kasih ruang 1-2 cm untuk mulut agak terbuka. Dari mulut masuk ke perut, keluarkan lagi sepelan mungkin. Nah, itu nafas panas itu aja. Jadi sangat sederhana. Yang agak rumit itu emang nafas elang. Nafas elang itu lidah dilipat seperti nafas dingin. Lidahnya lipat, jangan lupa. Dari sini masuk, seakan-akan masuk ke atas hidung, bertemu di dada. Tahan beberapa saat. 1, 2, 3. Setelah itu, simpan di sini. Si nafasnya niatkan simpan di sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3, simpan di sini. Setelah itu simpan di sini. 1, 2, 3. Keluarkan pelan-pelan. Lewat mulut. Nah, ini nafas elang tahap 1. Nafas elang tahap 2 itu sama. Tarik ke atas. Lebih lembut lagi. Bisa dihitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tahan yang lama sambil digoyang-goyang bahunya ke depan. Ini yang udah tahap 3 ya. Tahan selama mungkin. Saat kita udah nggak kuat baru keluarkan nafas pelan-pelan. Nah, itu nafas elang. Jadi kalau nafas elang tahap 1 itu sampai perut aja dikeluarkan. Tahap 2 sampai ulu hati dikeluarkan. Kalau tahap 3 sampai gerakan bahu ke depan terus dikeluarkan. Jadi kita langsung sampai tahap 3 aja. Ya, insya Allah kita sering latihan itu, imun tubuh kita bisa lebih dari orang pada umumnya. Begitu. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan Pak Sae, Pak Diar, Pak Faikal, Pak Hengki. Silakan untuk bertanya. Artinya ini pertama ini kita kopi darat, ngobrol-ngobrol aja dulu. Ini berapa? 1 menit aja ya Pak ya? Iya, nafas dingin 1 menit, nafas panasnya 1 menit, nafas elangnya 3 menit. Jadi itu 1 set. Itu disebut 1 set nafas. 1 set nafas dahtus itu. Nafas dingin 1 menit, nafas panas 1 menit, nafas elang 3 menit. Itu boleh ditukar ya, mau panas dulu terus dingin atau dingin dulu terus panas boleh. Tapi tutupannya berarti elang ya, Bah ya?
Ya, yang ketiganya nafas elang diperlama jadi 3 menit. Oh. Berarti 1 menit ini bisa beberapa kali dong ya, Mbah ya? Jadi 1 menit itu misalnya napas dingin, kan 1 menit nih agak lama nih. Iya, nafas Ya. dinginnya 1 menit, nafas Heeh. panasnya 1 menit, Iya, nafas elangnya 3 menit, itu 1 set. ya maksudnya. Kalau saya biasanya Heeh. dibikin 6 set itu setengah jam. Oh. Kalau lebih itu lebih bagus. Ya, Jadi kalau latihan Hmm. standar dasarnya minimal sehari 1 set, Pak. Ya, bangun tidur 1 set itu. Itu minimal ya. Ya bahkan 1 menit itu mungkin kalau napas-napas pendek mah sebentar, Bah. Iya, betul. Ya, paling sebentar udah nggak kuat lagi. Ketika nahan tuh biasa langsung bocor. Bocor biasanya itu. Nah, kalau misalnya 1 menit ini bisa beberapa kali tarikan dong, Mbak ya? Betul. Jadi dalam 1 menit itu kita bisa tariknya 15 detik sampai udah keluarkannya 15 detik seperti itu bisa. Jadi kuantiti beberapa kali nafas itu nggak masalah. Kita kan setiap orang beda-beda ya. Yeah. Ada yang kuat nyimpennya hanya 3 hitungan, ada 5 hitungan, atau dari proses dari narik sampai masuk ke sini ada yang hanya 1 detik, ada yang 3 detik, itu beda-beda. Kita sesuaikan aja, cuman lebih lambat, lebih baik sebetulnya. Oke. Itu pada waktu posisinya gimana Pak Akbar? Duduk apa berdiri bagusnya? Duduk nggak masalah Pak, duduk di kursi kayak gini nggak masalah. Tapi bagusnya duduk itu yang paling bagus itu kalau lihat dari kitab langsungnya itu dalam posisi duduk kita seperti orang kita sholat. Ada di file PDF. Jadi seperti kita orang duduk lagi sholat kan, itu kan tapi kakinya agak ditekuk ke belakang di jarinya. Iya. Itu paling bagus seperti itu. Tapi saya sendiri seringnya sambil duduk, nggak masalah sih. Kalau urutannya dibolak-balik nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tapi yang akhirnya elang. Dingin, panas, atau panas, dingin, elang. Jadi lamanya bukan hitungan ya Pak, lamanya adalah bagaimana dia bisa menarik nafas lama gitu ya, bukan hitungan nafas ya. Bukan, ini di menit aja, dihitungnya dipakai menit aja. Seandainya 1 menit bisa nafas 1 kali, nggak apa-apa. Lebih bagus kali Bah ya kalau 1 menit sekali gitu ya, habis selesai gitu ya satu nafas nih. Kan emang lumayan berat itu 1 menit itu lama kalau itu. Ya, misal napas dingin 1 menit tuh selesai, mulai dari menghirup sampai buang itu. Kalau sering latihan saya sendiri bisa, kan ada software untuk orang yang melatih kadar masuknya oksigen dalam paru-paru kan ada 0 sampai 10 ya. Iya. Saya sendiri mungkin karena sering latihan di usia segini, usia saya kan ya mendekati 50 tahun ya. Masih skor 80 lebih pun saya masih kuat. So, ya mungkin karena sering latihan juga. Ya nggak kalah sama anak-anak muda gitu. Minimal 1 set aja 1 hari Pak ya. 1 set. Iya, 1 set minimal aja. Itu cuma ngabisin 5 menit aja. Nah, selanjutnya saya mau ini ada gelas di sini ya. Mendemokan pengobatan untuk diri sendiri. Ini kan secara teori mungkin udah saya jelaskan ya. Ini datus itu energinya dari mana aja, dari rangkaian niat kita penggabungan matahari dan bulan. Ya, kalau saya sendiri dalam mengobati diri sendiri atau orang lain
dengan media air. Contohnya seperti ini. Tangan dipukulkan ke bawah. Ini kalau dalam posisi duduk seperti sholat, ini dipukulkannya ke lantai ya. Tapi kalau dalam posisi duduk kan nggak nyampe ya. Biasanya saya dikepalkan dengan 10 kali hitungan. Jadi ini tangan kanan ya. Mungkin di kamera kelihatannya ini tangan kiri mungkin ya. Ini tangan kanan ya. Ini tangan kanan. Ini seperti kita mau mukul sekeras mungkin. Jadi begitu sampai keras, ini langsung dilepas ini. Jadi pas saat dilepas ini energi matahari masuk ke tangan saya. Ini bisa di dalam hati atau bisa diucapkan. Setelah itu kita fokus pada rasa hangat matahari. Ini sampai terasa hangat. Sudah gitu, energi dingin bulan di tangan kiri saya. Jadi ini kita bikin bola dahusnya. Nah, nanti lama-lama ini kalau yang udah tingkat 3 bisa kerasa detak jantungnya. Kalau yang tingkat 1 mungkin baru kerasa hangat atau sejuknya ya. Kalau yang tingkat 2 mungkin baru kerasa agak sedikit berat, bentuknya kerasa banget. Tapi yang untuk tingkat 3 yang saya ajarkan dia agar bisa merasakan sampai detak jantungnya. Kalau sudah terasa, si energi bola datus ini kita niatkan. Bola datus saya menyerap energi kesembuhan dari sekeliling tubuh saya, dari sekeliling alam semesta, untuk masuk ke dalam gelas ini. Ini kita sudah beragama bisa kita awali dengan doa ya. Kalau saya tuh biasanya dengan izin Allah. Dengan izin Allah saya menyerap energi penyembuhan yang tak terbatas dari seluruh alam semesta untuk masuk ke bola dan masukkan ke gelas ini. Biasanya pada proses masuk ke gelas, si getarannya tuh hilang, pindah ke gelas. Udah gitu diminumkan ke saya atau ke orang lain. Seperti itu. Jadi media air ini pun untuk berbagai macam fungsi. Contohnya, kalau di kelas workshop biasanya saya demonya untuk energi tidur ya. Jadi si media air itu dipakai seperti energi tidur. Biasanya malam hari saya gunakan apabila saya agak susah tidur. Biasanya pakai teknik ini juga. Contoh ya, ini contoh. Begitu kerasa getaran bola datusnya, saya pegang gelasnya seperti ini. Dengan izin Allah, saya menyerap rasa ngantuk dari orang-orang yang saat ini sedang merasa ngantuk dan ingin tidur. Masuk ke dalam air ini. Udah gitu, kerasa samar-samar si getaran bola datusnya menghilang, masuk ke gelas, udah gitu tidurin. Kayak gitu. Itu saya bisa cepat tidur. Itu kalau di workshop, di kelas, pelatihan, biasanya orang minum ini hitungan beberapa detik udah pada pingsan tidur, biasanya. Jadi kan reaksi energi ke tubuh orang pun beda-beda ya. Kalau di workshop biasanya orang pada cepat sekali, kayak minum obat tidur beneran, kayak gitu. Ini hanya contoh aja ya. Jadi ini bisa diisi hal apa aja sebetulnya. Bisa diisi air penyembuhan, air buat dikhususkan untuk mengobati organ tubuh kita yang sedang lemah. Contohnya kalau kita lagi sesak nafas, secara khusus ini diminta si energinya untuk menyegarkan, menguatkan paru-paru kita, jantung kita, terus otot kita yang lagi kram, contoh ya. Begitu, Pak.
Silakan, ada yang bertanya. Akbar, Hmm. Akbar. Ya, Tadi yang untuk herbal tadi itu saya niatkan untuk menyerap tumbuh-tumbuhan yang herbal tanpa batas dia. Niatnya gitu ya? enggak. Kalau niat itu bisa dikreatifkan, itu afirmasinya, Pak. Saya berniat menyerap energi kesembuhan dari Allah tanpa batas untuk masuk ke dalam gelas ini, seperti itu. Oh iya. Iya. Silakan. Selamat sore Pak Gus. Abah, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Abah, Mas Boy Ya. ini. Mas Boy, ya. Ya, Abah mengenai afirmasi pembuatan bola datus tuh. Terutama khusus untuk bola datus tidur. Tidur, ya. Iya, untuk tidur. Itu Wah. apakah ada perbedaan yang signifikan, Bah, mengenai ini? Maksudnya saya ingin bertanya juga dengan kawan-kawan yang lain gitu. Karena begini, pada saat saya afirmasi tidurnya itu misalkan gini, minta izin terhadap malaikat yang memegang energi tidur dari orang-orang yang sedang tidur saat ini, saya bikin lebih menyempit, Bah. Misalkan radius 5 km gitu saya bilang. Saya lebih peka begitu. Karena kalau saya bilang ke seluruh alam semesta, berarti kan ada yang kondisi siang, Bah, gitu loh maksud saya. Betul. Nah, Itu saya bilang, iya, itu kan afirmasi seperti itu saya kasihnya waktu itu di kelas ya. Itu bisa iya, aja. betul. Betul. Gitu ya, Bah ya. Karena itu lebih Bisa. kencang, Bah. Betul. Iya, emang lebih kencang. Oh, oke. Udah praktek. Udah sering itu, Bah, kalau yang itu, Bah. Lebih kencang memang saya rasa. Saya waktu bicara alam semesta nggak dapet tuh, Bah. Ya, saya berpikirnya tuh iya karena mungkin ada juga di negeri lain itu siang kan, sore gitu. Jadi kalau saya bilang itu pas di malam hari, ya kan, saya bilang untuk energinya itu radius 10 km aja gitu. Nah itu berasa tuh, Bah. Iya. Kalau tidur Soalnya ya. Gitu. itu kan kadang-kadang ada jaraknya ya. Iya. Jarak Jakarta ke Bandung mungkin secara rambatan lebih dekat di sekitar 1 km sekitar kita lebih dekat kan. Itu Betul, memang Bah. kalau diucapkan radius tertentu memang lebih cepat emang. Lebih cepat ya? Oke. Tapi kalau khusus untuk penyembuhan, Hah? kalau khusus untuk energi penyembuhan, itu misalkan secara energi mungkin tanaman yang kita perlukan nggak ada di radius 1 km. Makanya biasanya kalau itu enggak. kan secara energi tanaman kita perlukan untuk tubuh kita adanya di Bogor, sedangkan dari sini Bogor ada berapa kilo kan itu. Iya, betul. Kalau itu bisa dibikin lebih meluas. Lebih luas ya kalau buat penyembuhan. Oke, Bah. Oke. Kalau teknik afirmasi itu emang itu dulu di kelas pernah saya kasihin ya. Jadi itu kalau itu versi mirip versi anak-anak kayak doa anak-anak pesantren biasanya ada kayak minta izinnya dari malaikat penjaga pohon ini, terus yang menjaga orang-orang lagi tidur minta izin dulu, terus agar dipermudah masuk. Ya itu mungkin lebih diperdalam adabnya. Oh iya, spesifik ya. Iya, betul. Ya, bisa. Abah. Ya. Ini kan katanya untuk bisa pengobatan. Penyakit Ya. apa yang bisa teratasi dengan metode ini, Bang? Ya. Kalau ditanya penyakit apa, saya jawab penyakit apapun. Cuman kesannya jangan sampai sombong ya. Kenapa penyakit apapun? Soalnya secara mekanisme ini tidak ditujukan khusus untuk penyakit
Jadi teknik penyembuhan di bola dahtus ini, kita itu menyerap energi penyembuhan langsung dikirim ke tiga unsur tubuh manusia. Kan pelajarannya pernah saya jelaskan, kayak api itu enggak? Dalam api itu ada auranya, ada bahannya, ada jantungnya kan? Iya. Jadi tugas kita itu adalah mengemas energi untuk masuk ke 3 lapisan. Aura, tubuh, dan jantung energi. Jadi kita tidak secara energi itu tidak secara khusus langsung disuruh ngobatin, tidak disuruh ngobatin jenis penyakitnya apa gitu. Jadi tugasnya kita tuh menyerap energi masuk ke 3 unsur tubuhnya, dan tubuhnya akan merespon energi itu untuk mengobati dirinya sendiri. Jadi konsepnya sama seperti self healing, cuman kita bantu. Gitu Pak. Jadi sifatnya membantu ya, dengan energi itu. Iya betul. Jadi alurnya kita membantu energi ke 3 lapis tubuhnya, aura, tubuh, dan jantung, agar tubuhnya bisa mengatasi penyakitnya, gitu loh Pak. Jadi kita tidak nembak langsung pada sasaran. Kalau yang di tempat itu emang ada teknik khusus nembak langsung pada sasaran, cuman sifatnya menyerang. Makanya kalau ada yang udah tingkat 4 nggak di sini? Sampai 3 semuanya ya? Iya, 3. 3 ya. Sampai 3 ya. Kalau yang tingkat 4 sifatnya pun, kalau yang bedanya tingkat 3 sama tingkat 4 begini ya. Kalau tingkat 3 itu mekanismenya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi si energi kita yang kemas agar masuk ke 3 lapisan tubuhnya, aura, tubuh, dan jantung. Kalau yang tingkat 4 itu main energinya harus pakai asap. Jadi si bola dahtusnya ntar diaspin, ada ramuan khusus. Nah, kalau yang tingkat 4, si energinya khusus untuk menyerang si penyakit. Jadi beda konsepnya dengan yang tingkat 3. Tingkat 4 itu misalkan di tubuhnya, kita nanti bisa merasakan perbedaan getaran ya, vibrasi. Vibrasi sakit seseorang sama vibrasi energi kehidupannya beda. Jadi ini anggap aja ini satu orang ya. Ini contoh ini. Ini satu orang. Setelah kita scan, ini kita akan nanti bisa merasakan getaran kehidupannya sama getaran penyakitnya. Ini ada 2 getaran. Kalau di tingkat 4, kita menyerang getaran penyakitnya langsung. Di tingkat 4. Kalau di tingkat 3, kita mengirim auranya, tubuhnya, dan jantungnya. Oke. Bedanya di situ. Terima kasih. Saya lakukan khusus untuk beberapa penyakit yang agak berat biasanya. Biasanya kalau ada, soalnya orang sakit beda, getarannya beda Pak. Orang sakit getarannya si energi hidupnya ada, tapi agak soak, ada lemah gitu. Sedangkan getaran penyakitnya lebih kenceng. Nah, itu getaran energi negatifnya itu yang kita serang. Jadi bagusnya kalau udah tingkat 4 itu, kita bisa ngasih menguatkan energi tubuhnya dia biar kuat, sekaligus bisa menyerang energi negatif yang ada di orang tersebut, sesuai dengan kadar kita dan kemampuan kita juga tentunya ya. Saya sendiri melakukan ini untuk penyembuhan jarak jauh untuk kakak saya yang kena kanker. Saya punya kakak tinggalnya di Malaysia. Kakaknya kakak beda ibu ya, kakak tiri. Dia itu kata dokter harusnya udah
secara teori dokter ya, harusnya udah lewat beberapa tahun yang lalu udah lewat. Tapi dikirim itu si energi negatifnya dibikin lemah terus sama saya. Ya alhamdulillah si stadiumnya nggak naik-naik lagi. Bahkan bisa dibilang jadi pasif. Jadi nggak ganas lagi, jadi pasif gitu. Mungkin paham ya. Seperti itu. Terima kasih. Terima. Silakan, ada pertanyaan lain? Pak Akbar, kalau level 4 itu apakah bisa online atau hanya offline aja, langsung datang belajarnya? Jarak jauh bisa, tapi ada benda yang mesti saya kirim. Itu ada kayak ada yang harus ada kayak kayu terus tuh udah saya celupin beberapa ramuan. Itu pada saat bikin bola datus itu mesti dibakar. Jadi biar si energi datusnya lebih peka. Itu ramuannya ada campuran racun ular, Pak. Di ramuan itu ada energi racun ularnya. Jadi emang zaman dulu tuh energi racun ular itu sebetulnya dipakai untuk penyembuhan. Makanya kalau di simbol kedokteran ya ada gambar gelas dikelilingi oleh ular kan. Ya, lihat. Sebetulnya di zaman dulu itu racun ular itu memang digunakan untuk obat. Tapi dengan takaran dan itu ya. Dia kalau mau ikut upgrade ke tingkat 4 bisa japri saya. Kebetulan si medianya saya ada gitu. Lagi ada maksudnya. Silakan Bapak-bapak yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Waktu 10 menit lagi ya Pak Akbar ya. Iya, silakan. Jadi kita nanti ke depannya. Yang gratis, Pak? Ya? Ini yang berbayar atau yang gratis? Ini yang bayar. Yang bayar berarti lancar ya? Ya lancar. Saya tiap bulan langganan Pak, jadi aman aja. Oh iya iya. Makanya saya ngadain ini kan sayang ada waktu kosong tidak digunakan. Iya betul. Terima kasih Pak Ibrahim. Terima kasih sama Allah aja Pak. Jadi nanti ke depannya kita tentukan aja waktunya Pak. Setiap hari nanti kita setiap hari apa kita nanti kopi darat, entahkah malam kah atau mau subuh juga boleh. Boleh ya, silakan. Kita tentukan aja nanti pertemuannya apa seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dan kemudian waktu jamnya setiap jam apa, habis sholat isya kah atau bagaimana. Dan ya, kemudian durasi pertemuannya kita tentukan juga supaya terukur semuanya. Mungkin sekitar satu jam atau satu jam setengah selesai enggak selesai ya selesai. Iya iya. Boleh tuh Pak. Iya. Paling enggak kan silaturahmi, update informasi. Iya betul. Iya. Ya Pak Junaidi. Ya. Terima kasih Pak Ibrahim. Ya. Terima kasih sama Allah. Oh, ya. Pak Ibrahim itu yang saya tahu ya, yang saya ingat. Pak Ibrahim itu kan saya ajarkannya secara privat langsung ya, Bapak ke Bandung 2 kali ya dulu ya. Iya betul. Bapak itu termasuk orang yang non-sensitif energi, betul kan? Iya. Pulang nggak kerasa, cuman Bapak latih sebulan baru terasa kan ya Pak ya? Iya benar, semacam begini-gini awalnya sih nggak terasa, tapi memang saya ngikuti apa pesan Pak Akbar,
Jadi saya rajin, Pak. Rajin saya pada waktu itu setiap energi 20 berapa hari itu 25 atau 26 hari sekali itu rutin setiap hari saya lakukan. Alhamdulillah sampai sekarang ini terasa ini kayak gelombang kayak kenyal-kenyal itu loh. Iya, betul. Iya. Sebenarnya bisa semuanya, Pak. Saya yakin semuanya bisa, asal memang asal diniatkan, harus rutin memang, minimal tanpa stop selama 1 bulan. Iya. Hebat, istiqomahnya luar biasa, Pak. Ya itu alhamdulillah sampai sekarang nih, Pak. Walaupun nanti kita lupa ya atau gimana, ya alhamdulillah masih nggak hilang gitu loh. Iya. Udah sensitif ya berarti, Pak. Jujur aja, Pak, awalnya nggak terasa sama sekali saya. Ya, Nanti itu kalau sudah lama-lama keyakinan. itu kencang sekali loh, Pak, keras gitu. Iya. Cuman saya kelemahannya saya ada, Pak. Mungkin Ya. Pak Akbar tuh suka bosan sama saya dia. Bosannya apa? Suka banyak tanya, yang sudah diulangi ditanya lagi. Kalau nggak gitu nggak silaturahmi dong. Mungkin Pak Akbar dalam hatinya ini sudah kujelasin ditanya, ini tanya lagi nih. Kalau boleh tahu Pak Akbar, kalau level 4, kalau boleh tahu kalau kita nanti ngadain, insya Allah teman-teman mau, biayanya berapa sih Pak, masa-masa pandemi ini? Biayanya itu 2,5 juta, tapi saya bikin 2 juta nggak apa-apa, Pak. Nah, soalnya ini saya ada ramuan yang harus saya cari, nggak selalu ada gitu loh, Pak. Oh, Ada ramuan ya yang saya materinya. Iya, kadang-kadang ini kayak saya kalau mau kayak saya nyuruh orang minta racun ular itu pada nggak dikasih, disangkanya untuk membunuh orang soalnya. Disangka untuk ngeracun orang, makanya gampang susah dapatnya. Minta kan ke rumah sakit ada serum ular juga ada. Kita minta nggak akan dikasih. Ke tukang ular biasanya itu kan udah di stok sama rumah sakit langsung biasanya kan, racun ular juga kan nggak selalu ada, kecuali kalau udah kenal gitu kan ya. Seperti itu, Pak. Rencana berapa kali pertemuan Pak kalau kita pakai Zoom ini? Kalau kelamaan juga kita juga kan. Saya sendiri gaptek masalah ini ya. Kalau ada penyelenggara saya sih tinggal dijanjiin aja, saya insya Allah bersedia. Ini saya juga baru tahu alasannya. Saya tuh Zoom ini pakai HP saya. Ini padahal ini tuh sinyal utama dari sini di tethering ke nomor HP ini. Itu mungkin karena faktor HP-nya itu tiba-tiba suaranya sepanggilan terus. Itu mungkin karena faktor HP-nya ternyata. Kalau pakai HP punya anak saya kan, anak saya HP-nya lebih bagus ya. Ini lancar-lancar aja ternyata. Ya mudah-mudahan lah kita coba-coba nanti ya, kita niatkan mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Tapi belajarnya malam aja kayaknya ya. Habis sholat Isya. Ya jam 8 ke atas lah. Ya, nggak usah lama-lama, mungkin sekitar setiap 2 jam, nanti berapa kali sesi gitu loh Pak. Ya, silakan. Silakan, ada lagi. Udah habis waktunya ya? Ada lagi pertanyaan terakhir, silakan. Baik, 5 menit lagi. Tapi nanti kalau misalnya terlaksana Pak Akbar level 4,
bisa kan nanti kita ada hari tertentu kita ada riset level 1, level 2, level 3 gitu loh Pak. Jadi sambil belajar level 4, nanti kita riset 1, 2, 3. Silakan. Untuk, Nanti saya tulis poin-poin penting di level 1, level 2, level 3 saya tulis dulu rinciannya biar efektif ya. iya. Pak Junedi, silakan. 2 menit lagi. Terima kasih. Ya, kalau untuk biar kan banyak juga yang melakukan latihan, ada juga yang enggak. Ya, jadi kalau untuk peminat yang mau level 4, memang review terhadap modul 1, 2, 3-nya diingatkan kembali sama Abah. Paling enggak dia coba mereview gitu loh. Ya. Jadi sehingga untuk di level 4-nya lebih efektif. Betul. Baik. Pak Diar nggak ngomong Pak Diar. Cukup, udah tadi Pak. Oh, udah. Baik, Ya, acara sudah cukup, ini sudah habis waktunya. Iya. Jadi kesimpulannya, ya mungkin untuk saling mengingatkan aja, alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dalam ajang silaturahim, ya kopi darat. Cuma nanti kita atur aja sama Pak Akbar sama Bapak. Pertemuan ini namanya apa kita belum tahu, sementara kopi darat, nggak tahu kopi apa kan nanti namanya kita belum tahu ini, ya kan? Dan yang kedua ada rencana nanti kita akan, kalau diizinkan sama Allah, ada rencana workshop level 4 ya, workshop level 4 kapan nanti kita diskusikan lagi. Dan yang kedua nanti ada riset materi level 1, level 2, level 3. Yang intinya nanti akan disampaikan sama Pak Abah Akbar ya. Entah seminggu sekali gitu loh. Nah, untuk memantapkan lagi, rencana kita bagusnya ini ngadain kopi darat ini setiap apa ya bagusnya ya? Seminggu sekali apa 2 minggu sekali? Gimana teman-teman? Kalau saya sih bersedia aja ya. Jadi kalau rekan-rekan ngumpul bersedia, saya pun insya Allah menghadirinya. Ya. Sebulan Baik. sekali. Lamaan Pak, sebulan sekali. Baik, begini aja. 2 minggu sekali boleh lah. Kalau untuk kita gini aja Pak Akbar, boleh enggak kita riset dulu level 1 sambil kita ajak teman-teman ini kan di grup ini kan ada 100 orang ini. 141 Pak. Ya? 141. Nah, 141 kita riset aja level 1. Nah, setelah selesai level 1 baru kita nanti kan sambil ngajak teman-teman nih ngumpul banyak. Ya, kayaknya masih kita banyak dulu baru ngumpul nanti banyak baru kita tawarkan teman-teman bagi yang sudah ikut level 3 silakan untuk ikut level 4. Nah, kalau memang ada yang cuma level 1 bisa ikut level 2. Yang penting tersendiri nanti. Iya. Nah, kalau memang Pak Abah Akbar mengizinkan, bagaimana kalau riset 1 ini kita adakan setiap 1 minggu sekali untuk saat ini, boleh nggak? Sambil ngumpul-ngumpul sama teman ini, ngumpulkan semua pesertanya. Biar ngumpul dulu ya Pak Utami ya. Iya. Biar ngumpul dulu kan. Kalau kita lihat gini, kan di grup itu nggak semua level 3. Iya. Umumnya 1 dan 2. Jadi kita bagaimana membangkitkan rasa dari teman-teman mau nongol dulu gitu loh. Ya, betul. Sambil kita sambil Pak Abah mereview, mengingatkan kembali untuk yang 1 bagi yang jarang begini loh. Nah, nanti setelah sebulan kemudian yang level 2 kita review. Kalau yang 1 mau kedua udah kita buka untuk di bulan keduanya dan selanjutnya. Ya, betul. Jadi riset level 1 dulu. Kalau ada yang belum level 2, setelah riset level 1 dia bisa ikut lanjut level 2. Nah, itu. Bagi peserta baru. Kalau kita yang sudah level 3 berarti kita riset
riset yang level 2 aja. Iya, Boleh gabung. boleh. Ya. Untuk risetnya mungkin insya Allah bisa enggak Pak Akbar kita adakan minggu depan. Boleh, Tapi Pak, ma- boleh. Tapi malam. Boleh, Ya, silakan. bagus malam lah, Ya, malam. jam 8. Ya. Kalau malam saya rasa harinya mungkin enggak terlalu susah ya, karena 2 jam kerja kita kan gitu. Iya. Nah, cuma nanti kita tentukan aja nanti waktunya sama Pak Akbar hari apa bisanya. Kalau entah mungkin malam minggu, entah bagaimana, terserah lah nanti. Iya. Ya. Saya rasa itu aja, nanti kita diskusikan lagi sama Pak Akbar nanti ya. Silakan. Siap. Ya, paling tidak minggu depan kita sudah ada pertemuan lagi gitu loh, Pak Akbar. Iya, Pak. Yaitu riset level 1 dan juga nanti kita kemas. Kita bikin flyer aja, brosur. Saya rencana mau bikin brosur tadi, enggak sempat. Jadi nanti ada semacam brosur riset, wajahnya Pak Akbar juga ada. Riset level 1 materinya apa, supaya nanti teman-teman juga yang mau riset bersemangat juga. Oh iya, betul. Saya bantu bikin brosurnya, Pak. Bisa juga, berarti saya nunggu aja dari Pak Akbar, nanti saya share aja. Oke. Untuk masalah Zoom tidak usah khawatir. Saya sudah langganan, Pak. Nah, Iya. itu. Sudah Alhamdulillah. langganan. Ya Karena sayang saya kalau nggak dipakai. Iya, sayang nggak dipakai, gitu loh. Iya. Jadi bisa digunakan kapan aja. Karena saya Iya. setiap seminggu sekali, saya kan ada kegiatan ini Pak Akbar, semacam majelis ilmu gitu kan. Ya, jadi saya daripada keluar, lebih baik kita belajar melalui Zoom aja sama teman-teman. Nah, Zoom-nya itu kan sayang nggak dipakai gitu loh. Iya. Ibrahim dapat jatah setiap harinya berapa ini? Berapa jam? Nggak dibatasi, Pak. Oh, luar biasa. Nggak dibatasi saya. Pokoknya selama 1 bulan itu terserah mau pakai berapa saya. Oh, 1 hari boleh 2 kali. Unlimited berarti ya Pak. Unlimited. Sayang ya. Iya. Iya. Sayang kan? Nah itu. Saya rasa itu aja dulu ya kita kopi darat ini. Baik. Nah, kemudian untuk terutama Pak Ibrahim yang udah kasih kelonggaran media Zoom-nya buat kita. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih yang udah hadir. Amin. Ya. Terima kasih sama Allah aja. Artinya kita ini diberikan jalan sama Allah untuk silaturahim hari ini. Nah itu loh. Amin, atas amin. izin beliau semuanya, atas izin Allah semuanya. Amin. Baik, terima kasih ya Pak Akbar. Terima kasih Pak Sae, terima kasih Pak Junaidi, terima kasih Pak Redmi Boy, kemudian Pak Diar, terima kasih, Pak Hengki juga terima kasih. Jadi kita tunggu aja dalam minggu depan kita ada pertemuan lagi yaitu riset level 1. Untuk namanya nanti pertemuan ini kan tadi kopi darat, jadi tinggal Pak Akbar aja terserah mau kasih nama apa nanti itu. Kita ngikut aja. Ya. Nah itu. Saya rasa itu saja, terima kasih. Mungkin Pak Akbar ada yang mau disampaikan lagi Pak sebagai penutup? Cukup Pak. Baik. Cukup, terima kasih semuanya. Baik, kalau begitu terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian. Sebelum kita tutup, marilah kita bagi yang beragama Islam kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya share nanti, ini saya kirim dulu ya, nanti videonya ini ke Bapak Akbar aja ya. Iya. Pak, bagus tuh kalau ada videonya. Nanti Bapak aja yang share ke Telegram. Iya Pak, ya. Ya, oke Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu sebentar. Dibuka dulu. Ya. Mohon dibuka kameranya, Pak. Aduh, gimana caranya nih? Sudah kelihatan. Udah. Oke, 1, 2, 3. Senyum. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.